Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 25 Praktikum Robotika dengan anggota saya sendiri Frisko Prasetya, kemudian ada Ihsan Devitra, kemudian ada Oki Saputra, kemudian ada Farid Al-Ghifari. Jadi untuk praktikum kali ini itu membahas di modul 1 dengan judul Robot Line Follower, di mana saya akan membahas pengertian dari Robot Line Follower. Jadi, robot line follower itu merupakan jenis robot otonom yang dirancang khusus untuk menelusuri dan mengikuti lintasan garis pandu secara otomatis. Lintasan ini umumnya dibuat dengan memanfaatkan kontras warna yang tinggi, seperti garis hitam di atas permukaan putih terang maupun sebaliknya. Dalam sistem kerjanya, robot ini mengandalkan rangkaian sensor, biasanya berupa sensor fotodioda atau optik yang secara terus-menerus memindai perbedaan intensitas pantulan cahaya dari permukaan lantai. Data pembacaan sensor tersebut kemudian diproses dengan cepat oleh sistem kendali untuk mengatur arah dan kecepatan roda penggerak. Lanjut. Melalui mekanisme pengenalan kontras ini, robot mampu mengambil keputusan pergerakan yang presisi sehingga posisinya selalu stabil di atas jalur lintasan, yang seperti dilihat pada gambar 1.1. Kemudian kita masuk kepada alat pertama yang ada pada rangkaian komparator, yaitu sensor cahaya. Jadi sensor yang digunakan pada robot follower ini adalah fotodioda atau sensor cahaya itu sendiri, yang merupakan salah satu jenis dioda yang biasa digunakan sebagai sensor cahaya. Fotodioda ini berfungsi sebagai pengubah cahaya menjadi arus listrik. Pada robot line follower, fotodioda digunakan sebagai receiver atau RX dan digunakan berpasangan dengan LED sebagai transmitter atau TX. Baik, untuk selanjutnya. Ketika LED memancarkan cahaya ke bidang berwarna putih, cahaya akan dipantulkan hampir semuanya oleh bidang berwarna putih tersebut, sehingga fotodioda menerima banyak pantulan cahaya. Sebaliknya, ketika LED memancarkan cahaya ke bidang berwarna gelap atau hitam, maka cahaya akan banyak diserap oleh bidang gelap tersebut, sehingga cahaya yang sampai ke fotodioda sedikit. Perbedaan tersebut yang membuat robot lamp follower dapat mengetahui lintasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iksan Devitra. Baiklah, untuk selanjutnya itu rangkaian komparator. Pada robot line follower analog, rangkaian komparator berfungsi sebagai otak pengambil keputusan arah gerak. Rangkaian ini menggunakan komponen operasional op-amp yang difungsikan untuk membandingkan dua buah sinyal tegangan, yaitu tegangan dari sensor atau V input dan tegangan referensi atau VRF. Di sini dapat dilihat rangkaian dalam dari rangkaian komparatornya. Terminal inverting menerima tegangan masukan dari sensor atau input yang dialirkan melalui resistor R3. Nilai V input ini akan terus berubah secara dinamis menyesuaikan intensitas cahaya yang dipantulkan oleh permukaan lintasan. Selanjutnya ada terminal non-inverting, menerima tegangan referensi yang telah melewati rangkaian pembagi tegangan yang dibentuk oleh resistor R1 dan R2. Tegangan pada titik percabangan R1 dan R2 inilah yang menjadi batas ukur atau threshold sesungguhnya bagi komparator. Op-amp akan membandingkan nilai tegangan pada kedua terminal tersebut dan menghasilkan keluaran berupa tegangan yang mendekati nilai supply load positif atau logika hack atau mendekati ground atau logika nol. Selanjutnya itu motor DC. Motor DC merupakan komponen aktuator mekanik yang bertugas mengubah energi listrik menjadi energi gerak putaran. Robot line follower menempatkan komponen ini pada roda kiri dan kanan sebagai penggerak utama. Robot tidak menggunakan sistem kemudi tunggal, melainkan murni mengandalkan perbedaan arah putaran antara roda kiri dan roda kanan untuk melakukan manuver navigasi di atas lintasan. Di sini terdapat gambar motor DC-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Daoki. Baik, saya akan menjelaskan tentang alat yang keempat, yaitu sistem catu daya atau power supply. Sistem catu daya merupakan sistem energi utama bagi seluruh komponen robot. Nah, pada praktikum ini, baterai digunakan sebagai sumber energi, sementara IC 7805 bertugas sebagai pengatur tegangan agar tetap stabil. Nah, untuk sistem catu daya yang pertama itu baterai atau sumber energi.
baterai menyediakan tegangan DC atau searah untuk menggerakkan motor dan memberi daya pada rangkaian elektronik robot. Biasanya digunakan baterai dengan tegangan di atas 7 volt, misal baterai 9 volt atau Li-ion 7,4 volt, agar IC regulator dapat bekerja dengan optimal. Nah, yang kedua itu IC 7805 atau regulator tegangan 5 volt. Nah, IC 7805 adalah regulator tegangan tetap yang berfungsi menurunkan tegangan dari baterai menjadi stabil 5 volt DC. Tegangan 5 volt yang stabil sangat diperlukan agar pembacaan sensor dan kerja IC komparator tidak terganggu oleh fluktuasi tegangan baterai yang semakin lama semakin menurun. Nah, bisa dilihat gambar dari IC 7805. Cara kerja dari konfigurasi pinnya, pin 1 to input menerima tegangan dari kutub positif baterai minimal 7 volt. Nah, pin 2 ground dihubungkan ke kutub negatif baterai dan ground rangkaian. Pin 3 atau output mengeluarkan tegangan stabil 5 volt yang disalurkan ke sensor, komparator, dan komponen logika lainnya. Nah, baik, untuk selanjutnya, regulator tegangan variabel LM317. Nah, ini merupakan komponen pengatur tegangan linear tiga terminal yang berfungsi menghasilkan tegangan DC positif yang dapat diatur atau variabel. Dibandingkan menggunakan rangkaian komponen terpisah atau diskret, IC ini jauh lebih praktis karena hanya membutuhkan sedikit komponen pendukung untuk menghasilkan satu daya yang stabil. Penentuan besar tegangan keluaran dilakukan melalui kombinasi pembagi tegangan antara resistor tetap R1 dan resistor variabel atau R2 atau potensiometer yang mengalir melewati R1 akan menentukan tegangan jatuh pada R2 sehingga perubahan nilai resistensi pada R2 secara langsung akan mengubah level tegangan keluaran sistem. Nah, kapasitor input atau C-in berfungsi sebagai tapis awal untuk meminimalkan efek induktor jalur dan menstabilkan tegangan masukan jika letak regulator jauh dari sumber filter utama. Kapasitor output atau Cout berperan penting dalam meningkatkan respon transien dan menjaga stabilitas keluaran dari fluktuasi beban yang tiba-tiba. Nah, berikut persamaan tegangan keluaran. Bisa dilihat rangkaian dalam LM317. Nah, besar tegangan keluaran atau VO dapat dihitung menggunakan rumus dasar yang tertera, yaitu VO sama dengan 1,25 kali 1 tambah R2 per R1. Untuk spesifikasi teknis regulator LM317, yang pertama itu kapasitas arus. Mampu mengalirkan arus beban kontinu hingga 1,5 ampere. Rentang tegangan memberikan fleksibilitas keluaran mulai dari 1,2 volt hingga 37 volt DC. Proteksi hubung singkat dilengkapi fitur pembatas arus internal untuk mencegah kerusakan saat terjadi short circuit. Yang keempat, proteksi thermal memiliki fitur thermal shutdown yang akan memutuskan aliran arus secara otomatis jika suhu IC melampaui batas aman atau overheating. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang trim-pot atau trimmer potensiometer. Trimmer potensiometer ini merupakan salah satu jenis potensiometer yang hanya bisa diubah nilai hambatannya dengan menggunakan sebuah obeng untuk memutar kontaknya. Pada robot line follower kali ini, fungsi dari trim-pot yaitu untuk mengubah kecepatan dari robot line followernya. Baik, sekian dari penjelasan kelompok 25 pada modul 1 ini. Dan selanjutnya itu adalah video percobaan kami.
Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 25, perkenalkan nama saya Oki Saputra dengan NIM 22105236. Nama saya Frisco Prasetya dengan NIM 2310953025. Perkenalkan nama saya Iksan Fitra dengan NIM 2310953024. Saya Faradi Farid dengan NIM 2210952013. Baik, ini percobaan dari kelompok kami. Baiklah, di sini ada robot Land Flower yang merupakan jenis robot otonom yang dirancang untuk menelusuri lintasan yang berupa garis secara otomatis. Di sini ada rangkaian komparator yang berfungsi sebagai otak dari robot Land Flower yang berguna untuk mengambil keputusan untuk arah geraknya. Lalu di sini ada motor DC yang berfungsi untuk menggerakkan roda dari robot Land Flower ini. Baik, untuk komponen selanjutnya itu adalah di bagian sensor. Jadi untuk sensor yang digunakan itu adalah sensor cahaya, yaitu fotodioda, yang dimana fotodioda ini merupakan salah satu jenis dioda yang biasa digunakan sebagai sensor cahaya yang berfungsi sebagai pengubah cahaya menjadi arus listrik. Kemudian selanjutnya ada baterai atau catu daya yang merupakan sumber energi listrik dari seluruh komponen dari robot Land Flower ini. Baik, saya menjelaskan tentang untuk percobaan 1, itu tentang mengatur threshold sensor pada robot Land Flower analog. Nah, pada rangkaian komparator untuk mengatur threshold dari robot itu ada di sini dan di sini, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, dalam pengaturan threshold ini kita bakal mengatur sensitivitas dari 6 sensor yang ada di bawah, yaitu sensor fotodioda. Nah, untuk percobaan silakan ini kan. Jadi di sini kita atur agar satu sensor di sebelah kiri, apabila dia mendeteksi putih maka dia akan langsung berbelok. Selanjutnya itu ada percobaan 2, yaitu untuk mengatur kecepatan motor pada robot Land Flower. Jadi di sini untuk percobaan yang pertama itu pastikan keadaan robot Land Flower analog dalam kondisi baik lalu diaktifkan. Di sini untuk robot Land Flower sendiri sudah aktif. Lalu untuk mengatur kecepatan motornya itu dengan mengubah nilai potensiometer pada voltage regulator. Jadi di sini untuk mengatur kecepatannya itu pada trimpot yang di tengah ini. Nah, di sini barusan sudah diputar itu searah jarum jam, yang mana di sini terdeteksi pada rodanya itu untuk kecepatannya lebih cepat daripada sebelum diputar tadi. Lalu untuk percobaannya,